Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur dapat menyapa jemaat Tuhan di Gereja POK TNI Angkatan Laut Ciangsana melalui ibadah Minggu pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas pemeliharaannya bagi semua jemaat. Saya berdoa kiranya semua jemaat Tuhan selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan penuh sukacita. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, pada ibadah minggu ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Matius 22 ayat 34 sampai 46 dalam tema bertindak dengan motivasi yang benar. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan untuk mensyukuri segala berkat Tuhan dan rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada ibadah ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman yang adalah pedoman bagi kami sebagai orang percaya. Dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami memohon Roh-Mu yang kudus memberikan kami bimbingan, pengertian untuk memahami dengan baik, dan Tuhan sendiri yang memberi kami kekuatan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Matius 22 ayat 34 sampai 46. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Sampai demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang mau melakukan sesuatu pasti ada motifnya. Motif itulah yang akan memotivasi atau mendorong seseorang untuk bertindak. Motivasi yang benar akan mendorong seseorang untuk melakukan yang benar. Sebaliknya, motivasi yang salah akan mendorong seseorang untuk melakukan yang salah. Biasanya, motif atau motivasi seseorang melakukan sesuatu sangat sulit untuk diketahui orang lain. Itulah sebabnya ketika pihak kepolisian sedang menyelidiki suatu kasus atau perkara kriminal, harus diselidiki secara cermat motif si pelaku atau tersangka dalam melakukan kejahatan tersebut. Motivasi seseorang hanya diketahui oleh Tuhan dan orang yang bersangkutan. Apakah artinya motif atau motivasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu arti dari kata motif adalah alasan atau sebab yang mendasar seseorang melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi kita ambil pengertiannya dua. Yang pertama, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Yang kedua, pengertian secara psikologi artinya adalah usaha atau kecenderungan yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak untuk melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah kekuatan yang melatar belakangi perencanaan, keputusan, pilihan, dan tindakan seseorang. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang menerima pembenaran oleh Tuhan, kita bertindak atau melakukan sesuatu baik dalam pelayanan atau pekerjaan maupun dalam kehidupan kita dengan motivasi yang benar. Untuk itu, marilah kita merenungkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Nas firman Tuhan yang telah kita baca dilatar belakangi situasi orang-orang Farisi, orang-orang Herodian, dan orang-orang Saduki yang telah gagal menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Selanjutnya, orang-orang Farisi tetap berkumpul mencari cara untuk menjebak Tuhan Yesus. Salah satu dari mereka, yaitu seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Tuhan Yesus dengan cara yang sangat sopan. Dia berkata, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Kenapa pertanyaan tersebut dapat menjadi sebuah jebakan bagi Tuhan Yesus? Perlu kita ketahui bersama bahwa para rabi atau ahli-ahli Taurat sebelumnya telah membagi 10 perintah Tuhan menjadi ringan dan berat dengan prinsip bahwa perintah tersebut adalah turunan dari perintah Allah dan karena itu harus diperlakukan dengan sangat serius. Pembagian perintah Tuhan dengan klasifikasi ringan dan berat membuat perintah Tuhan dijabarkan sampai 613 perintah. Karena tidak ada tongkat pengukur yang objektif, maka hal tersebut membuka spekulasi manakah perintah yang terbesar. Itulah sebabnya
ahli-ahli Taurat tersebut berharap bahwa perintah manapun yang dipilih Tuhan Yesus pasti menimbulkan kontroversi. Dengan membandingkan satu perintah dengan perintah yang lain, dan Tuhan Yesus memilih salah satu di antaranya sebagai hukum yang terutama, akan dapat membuat reputasi Tuhan Yesus menjadi rusak. Orang-orang Farisi begitu yakin bahwa Tuhan akan memilih salah satu dari 10 hukum yang diberikan Tuhan pada saat Musa memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Di balik cara mengajukan pertanyaan yang baik dan sopan itu, Tuhan Yesus mengetahui motivasi dari ahli Taurat adalah untuk mencobai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu cara untuk membungkamkan mereka. Tuhan Yesus memberikan jawaban yang tidak terduga oleh mereka. Tuhan Yesus tidak memilih salah satu dari 10 perintah, melainkan menyampaikan perintah mengasihi Allah dalam Matius 22 ayat 37 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jawaban Tuhan Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Hukum ini menunjukkan bahwa kasih kepada Allah harus dilakukan sepenuh hati, meliputi seluruh keberadaan kita dan semua yang kita miliki. Menariknya, sekalipun ahli Taurat berharap Tuhan Yesus memberikan jawaban dengan memilih salah satu perintah, tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti pada perintah untuk mengasihi Allah. Tuhan Yesus melangkah lebih lanjut dan memberikan perintah yang kedua, yang sama dengan yang pertama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dalam Matius 22 ayat 39. Hal ini mengutip Imamat 19 ayat 18 juga ayat 39. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa kedua perintah tersebut disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada ahli Taurat? Hal ini mengajarkan kepada ahli Taurat satu pengajaran, bahwa kasih sepenuhnya kepada Allah berarti melihat orang banyak seperti Allah melihat mereka, dan melihat semua orang sebagai objek kasih Allah. Karena itu, siapapun yang benar-benar mengasihi Allah dengan seluruh keberadaannya harus dan akan mengasihi orang lain. Dengan perintah mengasihi sesama, Tuhan Yesus memperluas istilah sesama seluas mungkin bagi orang-orang Yahudi yang cenderung menyamakan sesama manusia dengan kawan sebangsa mereka dan bersikap anti terhadap orang lain dari keturunan-keturunan yang lebih rendah yang tidak memiliki Taurat. Perintah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri berjalan bersamaan atau simultan, sekaligus. Kasih kepada Allah terwujud dalam mengasihi setiap umat manusia di bumi ini,
siapapun dia, tanpa memandang suku, agama, dan ras. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa pada kedua hukum kasih itu bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tentunya penjelasan ini membuat para ahli Taurat yang memiliki motivasi yang tidak benar, yang ingin mencobai Tuhan Yesus, menjadi tidak berkutik. Motivasinya untuk menjebak Tuhan Yesus membuat dia terjebak oleh pertanyaannya sendiri. Motivasi kebencian orang-orang Farisi dijawab oleh Tuhan Yesus dengan hukum kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Farisi tidak boleh ada dalam kehidupan kita, orang Kristen pada masa kini. Tindakan mereka terhadap Tuhan yang selalu didorong oleh motif yang salah, berupa merasa tersaingi, penuh kebencian, iri hati, memusuhi, dan ingin menyingkirkan. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Bagaimana dengan kita? Bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah mengenal Dia dengan benar, marilah bertindak dengan motivasi yang benar dalam seluruh kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bagaimana kita bertindak dengan motivasi yang benar? Pertama-tama Bapak, Ibu, Saudara, serahkanlah diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan menyerahkan hidup kepada Tuhan, kita akan mengasihi Tuhan yang telah mengasihi kita. Rasul Paulus menulis demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam Roma 12 ayat 1. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hidup berdasarkan firman Allah. Firman Tuhan adalah kebenaran. Maka untuk bertindak dengan motivasi yang benar dalam kehidupan dan pelayanan kita, kita harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi penuntun hidup kita dalam mengasihi Tuhan dan beribadah kepadanya, serta dalam membangun relasi serta mengasihi sesama kita. Firman Tuhan adalah tolok ukur dan standar yang mutlak bagi kita, sehingga kita hidup dengan penuh integritas. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperhatikan kehidupan kita berdasarkan nilai-nilai ajaran Alkitab atau firman Tuhan. Yang ketiga, biarkanlah kasih Kristus menguasai hati kita. Dengan memberikan hidup kita dikuasai oleh kasih Kristus, kita akan melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan memberikan hidup kita dikuasai oleh kasih Kristus, kita akan melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Contohnya Rasul Paulus. Rasul Paulus setelah menjadi pengikut Kristus dan menjadi rasul, menjadikan kasih Kristus menguasai dirinya dalam pelayanan. Dia berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami,
Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 14 dan ayat 20. Bapak Ibu Saudara, dengan kasih Kristus menguasai kita, kita akan terhindar dari motivasi yang salah dalam melakukan sesuatu. Dengan kasih Kristus, kita akan melayani Tuhan dengan motivasi yang benar dan tulus demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Bukan karena motivasi mencari keuntungan berupa materi, bukan untuk kesombongan, bukan untuk prestise atau gengsi kita melakukan pelayanan itu. Dengan kasih Kristus, kita akan mengasihi dan melayani semua orang tanpa membeda-bedakan, agar sesama kita beroleh berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua menginginkan hasil yang baik dan benar, atau buah-buah yang baik dan benar di dalam kehidupan kita. Maka untuk memperoleh buah yang benar itu, marilah kita memiliki motivasi yang benar dalam bertindak. Marilah kita memiliki hati dan pikiran yang benar, seperti ilustrasi dalam video berikut ini. Renungan, berpikir dan bertindak positif. Perumpamaan lebah PS lalat. Mengapa lebah cepat menemukan bunga, sedangkan lalat cepat menemukan kotoran? Karena naluri lebah hanya menemukan bunga. Sedangkan naluri lalat hanya menemukan kotoran. Lebah tidak tertarik pada kotoran. Lebah tertarik pada keharuman dan keindahan bunga. Alhasil, lebah kaya akan madu. Sedangkan lalat kaya kuman penyakit. Mengapa ada orang menjadi jahat dan ada orang menjadi baik? Orang jahat tidak tertarik pada hal-hal yang baik, sebaliknya pada hal-hal yang jahat dan menyakitkan. Bohong, permusuhan, gosip, semua hal yang jahat. Orang baik ialah orang yang tidak tertarik akan hal-hal buruk. Hidup ini sangat tergantung dengan hati dan pikiran. Apa yang dipikirkan menghasilkan yang dilihat. Apa yang dilihat menghasilkan yang diperoleh. Jika hati dan pikiran selalu negatif, maka apa saja yang dilihat akan selalu negatif. Hasilnya adalah penderitaan, sakit hati, kecewa, iri hati, dan sirik. Ingin bahagia, berhasil, miliki hati dan pikiran yang selalu positif. Maka apa saja yang dilihat akan selalu positif dan hasilnya adalah kebahagiaan. Jika kita seperti lebah yang menghasilkan madu, maka orang-orang di sekeliling kita juga akan mencicipi manisnya. Tapi jika kita seperti lalat, maka kuman yang kita tebarkan akan mencelakakan orang lain.
ciptakan positive thinking di setiap bangun tidur pagi. Renungkan firman Tuhan dan berusaha melakukannya. Pilihan ada di tangan kita sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu ini. Untuk menjalaninya kita mungkin menghadapi tantangan, karena dunia ini berusaha menarik kita jauh dari kebenaran. Namun tetaplah berserah kepada Allah. Hiduplah dalam firman-Nya dan biarkanlah kasih Kristus menguasai hati dan kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan tetap setia dalam iman, hidup dalam kebenaran untuk memuliakan Tuhan, dan mensyukuri semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Dalam semua kehidupan, pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang kita miliki, marilah kita selalu berkata, Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan dalam ibadah ini, yang mengingatkan kami sebagai pengikut Kristus supaya kami bertindak dengan motivasi yang benar, agar dalam semua yang kami lakukan dalam kehidupan kami, kiranya dimotivasi oleh kasih Kristus, baik dalam beribadah dan melayani Tuhan, dan juga dalam mengasihi sesama kami dan melayani untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberkati semua jemaat-Mu, dan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, semua jemaat-Mu dapat merenungkan firman Tuhan ini setiap hari dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini juga kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana kami Tuhan utus untuk menjadi warga negara di negeri kami ini. Kami mohon berkat Tuhan bagi bangsa negara kami. Tuhan menolong dan memberkati pemimpin bangsa kami, baik Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Demikian juga dengan jajaran kabinetnya dan semua anggota lembaga-lembaga negara. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, hikmat dalam mereka memimpin bangsa kami, untuk memikirkan yang terbaik, memutuskan yang terbaik bagi kelangsungan bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik. Bapa di sorga, saat ini bangsa negara kami menghadapi pandemi COVID-19. Berikanlah pertolongan buat seluruh aparatur negara kami, TNI dan Polri, dan juga semua tenaga medis yang bertugas untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati mereka dalam menjalankan tugas dan profesi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya
oleh berkat Tuhan, bangsa negara kami Indonesia, bahkan seluruh dunia ini dapat menghadapi pandemi ini dengan baik. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di negeri kami, bahkan di seluruh dunia. Tuhan berkati dalam pelayanan dan dalam persekutuan jemaat Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para majelis, penginjil, dan semua jemaat. Tuhanlah yang menolong agar tetap memberitakan firman Tuhan dengan baik dan membuat banyak orang diberkati dan semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk gereja Tuhan, gereja Polri TNI Angkatan Laut di Ciang Sana ini. Tuhanlah yang memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, para pendeta dan para majelis, pengurus-pengurus komisi, dan semua jemaat. Biarlah Tuhan terus yang mempersatukan agar semuanya terus bertumbuh dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami berdoa Tuhan, jika saat ini ada di antara jemaat-Mu sedang dalam pergumulan, Tuhanlah yang memberkati, memberikan jalan keluar terbaik atas semua pergumulan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dan juga di tengah keluarga, dan juga anak-anak yang sedang mengikuti pendidikan. Tuhan menolong dan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Jika ada di antara jemaat-Mu sedang dalam keadaan lemah tubuh atau sakit, berikanlah kekuatan, berikanlah kesembuhan, sehingga jemaat-Mu yang sakit sehat kembali dan penuh sukacita menjalani kehidupannya hari demi hari. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah rangkaian doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, puji nama Tuhan, kita telah beribadah kepada Tuhan pada kesempatan ini. Marilah jalani kehidupan kita dengan damai sejahtera yang dari Allah. Taatilah firman Tuhan dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.